Kelihatan ya? Nah, ini kita akan belajar tema 3 ya, tentang wujud benda. Nah, ini pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama apa nih? Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda. Nah, kita akan nanti belajar tentang wujud benda. Kemudian yang kedua, siswa dengan melakukan pengamatan dapat mengelompokkan berdasarkan wujud dengan tepat. Nanti pembagian benda-benda, ada wujud benda padat, cair, dan gas. Kemudian siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Kemudian yang keempat, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Kemudian yang keenam, dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dengan tepat. Yang ketujuh, dengan menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Nah, ini anak-anak di halaman yang ada gambarnya anak-anak nih. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda anak-anak mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud, yaitu apa anak? Itu benda padat, cair, dan gas. Nah, ini kita lanjutkan anak-anak. Wujud benda. Nah, wujud benda adalah setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu apa anak? Padat, cair, dan gas. Terus kemudian apa? Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Kemudian gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, ini ada bagan, wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, ini ada gambar Dayu dan ibu sedang memasak. Di dapur tersebut bermacam-macam ada benda. Ada yang benda bersifatnya benda padat, benda gas, dan benda cair. Nanti pengelompokan diisi anak-anak ya, yang termasuk benda padat apa, terus yang termasuk benda cair apa, dan benda gas. Di dapur Dayu dan ibu sedang memasak. Kemudian, nah ini ada pertanyaan. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, tadi ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nanti anak-anak, di sekitar anak-anak di dalam rumah, benda-benda apa saja yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti mohon dikerjakan anak-anak. Nah, ini pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu? Nah, ini termasuk dalam wujud benda. Apakah motor itu? Motor benda apa anak-anak? Padat. Coba Bapak tanya. Kalau yang termasuk benda padat sebutkan coba apa saja.
Apa benda padat? Hah? Iya, apalagi? Meja, terus? Lemari, iya bagus. Apa lagi? Benda padat? Buku, iya. Terus? Tadi penggaris tadi. Penggaris. Pensil, ya bagus. Penghapus. Sekarang gantian. Kalau benda cair apa? Yang termasuk benda cair, anak-anak? Air, iya. Terus? Minyak. Susu, kecap, ya. Terus? Apa? Apa? Sirup. Sirup, ya. Lanjut. Apalagi? Ya, sekarang Bapak ganti lagi. Yang termasuk benda gas. Ya, balon ada gasnya di dalam. Terus? Kenapa? Gas, ya. Terus? Tabung gas, ya, tabung gas. Kemudian? Yang benda gas. Tabung gas. Ya, udah ya. Bagus, anak-anak udah bisa menjawab tentang benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, pada hari Minggu, bentar ya anak-anak ya. Nah, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dengan jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, ini ada gambarnya. Gambar tentang jarak ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek dan jarak ke rumah Edo ke kebun binatang. Nanti kalian bisa isi link tersebut. Pak, yang dikerjakan yang mana, Pak? Belum ya, sebentar. Nah, ini coba lihat anak-anak yang gambar pesawat ini. Nah, ini. Nah, 3000 meter berapa kilometer anak-anak? 1 kilo berapa meter? Siapa yang bisa? 1 kilo berapa meter? 1000. Iya, bagus. 1 kilo 1000 meter. Kalau misalnya 3000 meter berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Ya, bagus ya. Mana sudah hafal kan? Kilometer. Coba nyanyi satu-satu bersama-sama. Kilometer. Apalagi? Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, harus hafal itu ya susunannya. Kemudian yang kedua, pesawat yang B. 4325 meter. Nanti kalian jadikan untuk meter, berapa meter itu jadinya ya. Kemudian tadi sudah ya, meter jadikan ke kilo. Yang meter jadikan ke kilo, 4325 meter dijadikan kilometer. Kemudian dilanjut. Nah, ini ada pertanyaan, nanti Bapak sudah buat linknya ya tentang matematika. Ntar mau dikasih linknya. Iya, dikasih linknya, Bapak kasih linknya. Nanti kasih ke ini, Pak. Iya. Nanti Bapak kirimin linknya. Ke grup, Pak. Iya, ke grup. Bapak kasih ke grup linknya. Ntar linknya di grup. Nanti mohon dikerjakan ya. Nah, ini pada halaman 65 terlihat tidak bukunya anak-anak? 65 di laptop atau di HP ada 65 ya. Nah, ini untuk mengukur jarak
jarak rumah Siti ke sekolah. Ada gambarnya. Sudah ada denahnya. Nanti anak-anak bisa melihat tentang jarak rumah Siti, rumah Udin ke pasar, ke rumah Udin atau ke kantor pos. Berikutnya, nah ini kita akan mempergerakan gerakan di sini. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sampai bergerakan lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat. Ini contoh gerakan angin yang kencang. Badan kita berdiri, kita gerakan yang kencang, bergerak dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Nah, badan kita goyangkan. Nah, itu contoh gerakan angin kencang. Dan gerakan puting atau gerakan angin beliung yang berputar. Maka badan kita contohkan kita berputar. Nah, ini ya tentang gerakan-gerakan yang gerakan lemah dan gerakan kuat. Kita contohkan seperti gerakan angin. Anak-anak, demikianlah. Ada yang mau ditanyakan tidak pada materi pagi ini? Ada tidak? Hah? Kilometer ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengenalan wujud benda padat ya. Wujud benda, ada benda padat, benda apa lagi? Benda cair dan benda gas. Yang termasuk benda padat, Bapak ulang lagi apa lagi? Contohnya? Meja, kursi, lemari, ya. Kemudian yang termasuk benda cair? Apa? Ya, kecap, sirup, susu, apalagi? Sirup, ya. Yang termasuk benda gas? Apa? Ya, apalagi? Balon yang digasnya di dalam terus? Ya, terus apa lagi? Ya, nah kita lanjut anak-anak. Sudah bagus, sudah pada bisa ya tentang pengelompokan benda padat, benda cair dan benda gas. Kemudian matematika tentang kilometer. Apa anak-anak sudah hafal? Sudah bisa ya? Cara urutannya ya. Coba Bapak tanya. 1 kilo berapa meter? 1000 meter. Kemudian 2000 meter. 2000 meter anak-anak berapa kilo? 2 kilo. Bagus. Kemudian 3000 meter berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Sekarang 100 cm berapa meter? 100 cm 1 meter. Ya, bagus. Kemudian 2 meter berapa sentimeter? Berapa? 200. Sekarang 1 kilometer berapa hektometer? 10. Luar biasa. Bagus ya. Oke, ngerti sekarang. 1 kilometer berapa dekameter? Berapa? 1 kilometer berapa dekameter? 100. Iya, bagus. Kemudian 1 kilometer berapa meter? 100 ya. 1 kilometer
Berapa meter? 100. Bukan 100, berapa? 1000 ya. Bagus anak-anak ya, sudah mengerti yang pembelajaran pada pagi ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas pagi ini belajarnya? Jelas tidak? Jelas ya. Nanti Bapak buat linknya, ya? Pak, linknya di HP Mama. Iya, nanti Bapak berikan linknya, tugasnya. Siapa lagi? Alfia, apa mau ditanyakan? Tidak. Hah? Tidak. Jelas ya hari ini ya? Jelas ya. Nanti Bapak berikan linknya, mohon dikerjakan. Felisa, apa mau ditanya Felisa? Felisa mau nanya tidak? Belum. Immanuel mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya? Ya, demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Bapak berpesan, mohon dijaga kesehatannya, makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Kalau belum makan, biasakan apa anak-anak? Mencuci tangan hingga bersih anak-anak ya, dengan sabun dan air mengalir. Demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.